Shalom sahabatku, salam saudaraku. Mungkin di sini ada yang belum mengenal saya atau mungkin tidak mengenal saya. Mungkin selama ini jemaat di sini sudah banyak berdoa buat keluarga saya, terutama buat suami saya. Mungkin yang Anda dengar selama ini adalah Bapak Acau. Bapak Acau adalah suami saya. Jadi besok tanggal 15 ya Pak. Besok adalah 1 bulan suami saya dipanggil oleh Tuhan. Di mana sudah 4 tahun memasuki tahun yang kelima suami saya itu menderita kanker. Jadi pertama divonis itu adalah kelenjar getah bening, kalau istilah ke dokternya itu adalah nasofaring. Waktu itu dokter sudah memvonisnya itu sudah stadium 3B. Jadi kita sempat sudah berobat, keluar masuk rumah sakit selama 4 tahun. Jadi ini masuk tahun yang kelima. Jadi sempat dinyatakan sembuh oleh dokter, sembuh total. Kemudian 3 bulan yang terakhir kita ke dokter, ke rumah sakit di Siloam. Jadi dia haruskan menjalani kemo. Suami saya itu sudah menjalani 4 sesi kemo. Satu sesi kemo itu 6 kali. Jadi dia harus di kemo, 1 sesi itu 6 kali kemo, jadi kali 4. 3 kali kemo obat dan 1 kali itu oral, yaitu obat. Dan dia sudah menerima sinar gitu 36 kali sehingga membuat fisiknya itu berubah. Benar ya tadi waktu Bapak memberkati saudara sepupu saya itu, jadi saya ingat lagi 14 tahun yang lalu tepat ketika saya menikah itu menerima itu dalam susah dan senang. Kalau waktu kita bahagia itu mungkin kita nggak merasa berat ya, tetapi pada waktu suami kita sakit itu sangat berat. Secara fisik dia sudah berubah, dia sudah makin hari makin kurus, makin lemas, nggak bisa bekerja, nggak bisa apa. Kita sebagai seorang istri itu pasti akan merasa gimana begitu ya. Tapi benar, puji Tuhan, Tuhan itu campur tangan pada keluarga saya itu sangat luar biasa. Dan setelah suami saya itu dipanggil Tuhan, itu kesaksiannya luar biasa saudara. Jadi di keluarga suami saya cuma mereka itu 7 saudara dan cuma dia 1 orang aja yang Kristen. Jadi yang semuanya itu beragama Konghucu. Nah pada waktu kami menikah, jadi keluarganya itu tidak begitu setuju kalau dia itu masuk Kristen. Itu dia jadi kami kayak agak dia agak dikucilkan begitu kan. Tetapi puji Tuhan pada waktu dia meninggal, pada waktu dia sakit sampai pada waktu dia meninggal itu, dia banyak sekali memberikan kesaksian, dia banyak sekali merubah sehingga saudaranya itu benar-benar itu melihat gitu cinta kasihnya Tuhan itu pada keluarga kami. Dan suami saya itu benar-benar setia. Mungkin saudara pernah mendengar kami itu ke gereja, dari rumah saya itu ke gereja itu kalau menggunakan kendaraan kami harus menggunakan 5 kali kendaraan. Ya, dari menggunakan ojek, angkot, kereta api sampai menggunakan bajai. Jadi kalau ditotalkan bolak-balik itu kami harus 10 kali menggunakan kendaraan. Dan kami ibadah itu jam 9.30 di Pasar Baru. Jadi kami harus berangkat dari rumah itu jam 7 saudara. Ketika cuaca itu bagus kami tidak akan merasa repot atau gimana. Tapi kalau cuaca itu hujan, di mana saya harus membawa anak-anak saya, itu sangat luar biasa. Ya, apalagi kereta itu sering mengalami keterlambatan gitu. Tetapi pada waktu suami saya sakit, saya tanya sama dia, "Papa, apa kerinduanmu?" Saya kira dia akan menjawab, "Saya ingin sembuh," tapi tidak. Dia selalu mengatakan, "Saya sangat rindu buat ke gereja." Padahal dia berjalan dari tempat ini ke situ itu harus dipapah. Nah, sedangkan kalau kami menggunakan kereta api, saudaraku, itu lantai 3. Jadi dari lantai 3 itu kami harus turun ke bawah. Anda bisa bayangkan kan ketika orang itu sakit, dia jalan aja sampai ke depan itu harus dipapah. Bagaimana harus turun ke lantai 3? Lantai ketiga kami harus berjalan lagi, kami harus tawar-menawar lagi yang namanya bajai. Jadi kamu berhimpit-himpitan menggunakan bajai itu dengan goyang-goyang begitu sampai ke gereja. Jadi jarak perjalanannya kurang lebih 2 jam. 2 jam, ibadahnya itu 2 jam dan kami menghabiskan 6 jam. 6 jam dari rumah kami itu ke gereja. Jadi saya mau sampaikan di sini, berbahagialah kalau rumah Anda dekat gereja. Karena dekat gampang gitu. Kami jauh. Kalau Anda mengatakan kenapa tidak mencari gereja yang terdekat? Saya katakan tidak. Karena kenapa?
ketika saya tertanam di gereja itu, saya merasa sukacita saya lebih, iman saya bertumbuh. Saya tidak mau seperti pohon yang sudah tua. Kalau pohon yang sudah tua kita cabut, saudaraku, itu pasti akan mati. Dia tidak akan tumbuh seperti kalau kita tanam cabai, kita pindahin mungkin bisa bertumbuh. Tetapi kalau pohon kita cabut, kalau kita tanam tempat lain, itu pasti mati. Itulah komitmen kami. Kami tidak mau pindah gereja, biarpun jauh tetap kami datang ke gereja itu. Nah terus yang kedua lagi, pada waktu suami saya meninggal itu, memang 3 bulan terakhir itu dokter sudah vonis. Dokter bilang, ibu harus sabar. Suami ibu tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Waktu itu dokter mau vonis begitu. Mungkin Anda, saya nggak tahu ya, nggak bisa merasakan. Seandainya belahan jiwa kita divonis dan menghadapi kematian itu bagaimana rasanya? Saya kecewa, saudaraku. Saya menangis, kecewa. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kenapa kamu ambil, Tuhan? Jangan ambil dia, Tuhan. Saya sangat mencintai dia, Tuhan. Waktu saya keluar dari rumah sakit itu, saya menangis. Saya belum terima bagaimana saya menjalankan kehidupan itu 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu saya berat, saudaraku, sangat berat. Yang saya lakukan itu menangis. Setiap hari saya menangis. Waktu itu yang menemani saya ke dokter, karena saya baca hasil, saya sengaja tidak membawa suami saya. Waktu itu adik sepupu saya ikut saya itu, saya menangis. Dia bilang kayak gini, sepertinya gawat. Saya melihat muka Cece itu sudah pucat. Dia bilang, kayaknya Cece itu pasti ini. Lalu saya ceritakan sama dia, saya terduduk, saudaraku, dan saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa menangis, menangis, dan menangis. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi. Saya sudah 4 tahun bolak-balik masuk rumah sakit, merawat dia. Merawat suami yang sakit itu sangat luar biasa, saudaraku. Berat, jujur aja. Jadi saya kadang-kadang harus, kalau masuk ke rumah sakit, saya harus menahan lapar saya berhari-hari. Terus saya sakit juga harus saya anterin, karena dia nggak mau orang lain, dia harus saya, begitu kan. Berat lah pokoknya, berat jujur aja waktu itu. Tapi saya nggak tahu dari mana kekuatan itu. Memang Tuhan memberikan kekuatan itu, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Kemudian bulan pertama mulai dia lebih rajin membaca Alkitab di rumah. Dia sudah tidak bisa bekerja lagi, jadi dia memang waktunya memang udah dischedulekan di rumah, udah istirahat. Dia hanya bisa baca Alkitab segala apa ini itu. Kemudian dia mulai kesaksian kepada mamanya, karena mamanya masih Konghucu. Dia suka mengatakan gini sama mamanya ketika mamanya datang, Ma, dia bilang, kamu jangan sedih, saya punya mertua ya. Mertua saya itu 83 tahun. Saya masih mempunyai seorang mertua. Dia suka bilang gini, Mama, kalau saya pergi, Mama gak usah khawatir. Dia bilang, karena saya sudah bersama Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Saya yakin kalau saya itu bersama Tuhan. Dia bilang gitu. Nah, intinya kemudian satu hari sebelum dia meninggal, saudaraku, dia sudah pesan. Semuanya dia sudah pesan. Terakhir dia bilang gini sama saya, Mama, jangan lupa bayar perpuluhan, jangan curi miliknya Tuhan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dia bilang kayak gini, Mama, dia bilang, saya ingin hanya membawa satu, yaitu Alkitab. Dia bilang, Alkitab pernikahan kita. Terus dia juga pesan, dia bilang, kalau saya meninggal, Ma, dia bilang kan, nggak perlu terlalu bagaimana mewahnya. Pokoknya sesingkat-singkatnya, sehemat-hematnya, segampang-gampangnya. Bawa ke rumah duka, kemudian saya dikuburkan di Pondok Ranggon, cukup, dia bilang. Karena percuma, dia bilang, itu ada raga saya. Lalu saya bilang gini sama dia, Papa percaya kalau Papa itu sudah bersama Tuhan? Papa percaya kalau Tuhan itu pegang tangan Papa? Dia bilang tidak. Tuhan sudah peluk saya, dia bilang. Tuhan peluk saya, Mama. Dia bilang, Mama gak usah khawatir, Mama jangan nangis. Dia bilang, Tuhan sudah peluk saya. Dia bilang, kamu gak usah khawatir. Dia bilang kayak gitu. Kemudian dia keluarin darah dari mulut dia gitu. Kemudian saya berdoa dari jam 12 malam itu, saya udah berdoa, saya panggil saudara saya semua datang semua ke situ. Saudara saya yang ini si Akyu itu datangnya jam 3. Saya sama si Beni udah temanin dia. Kemudian saudara dia yang lain-lain itu datang jam 6 itu. Dari jam 12 itu saya sudah bacain Mazmur, saya sudah bacain dia Amsal, terus saya nyanyiin dia, saya nyanyiin, terus saya berdoa di telinganya dia. Dia tersenyum, kemudian dia taruh tangannya di atas perut dia. Dia bilang begini, Tuhan, aku sudah siap jemput saya, Tuhan. Dia tersenyum, sesudah itu dia tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi omongan dia itu saya udah nggak jelas gitu, dia ngomong apa itu kan ya. Tetapi saya belum bisa menangis waktu itu. Saya merasa gimana ya,
bingung waktu itu, nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Nah, yang membuat saya itu yang tahu kalau dia meninggal itu ketika dia tutup mata dan ambulan dari rumah sakit itu ke rumah mengambil dia dan membungkus dia menggunakan kain kafan. Di situ saya tahu kalau suami saya itu sudah tidak ada. Pada waktu didoakan itu kan memang dia sudah matanya sudah menutup, dia sudah tersenyum. Kemudian hamba Tuhan itu Pak Ernesto bilang begini, Bu, ditutup aja Bu pakai kain mukanya. Terus saya jawab gini, jangan Pak, nanti dia nggak bisa bernafas. Saya masih mengatakan begitu. Jadi saya masih nggak terima kalau dia itu nggak ada, saya nggak terima gitu. Jangan Pak, jangan ditutup, nanti dia nggak bisa bernafas. Saya bilang gitu. Yang membuat saya yang benar-benar yakin dia nggak ada itu waktu medis itu datang jemput dia, membungkus dia menggunakan kain kafan. Di situ saya benar-benar sudah tidak terima kalau dia itu memang udah nggak ada. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Saya katakan kepada adik saya, tolong, saya bilang, lihat rekam medisnya. Saya bilang, siapa tahu, saya bilang, dia masih ada detak jantung. Kemudian alat-alat itu dipasang di bagian leher dia itu memang sudah garisnya udah lurus. Berarti dia itu sudah berjalan bersama Tuhan gitu. Tapi sebagai seorang istri, itu saya masih belum bisa terima gitu. Kami dilayanin oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama itu Pak Ernesto, yang keduanya itu Pak Ernesto itu orang Timur Leste. Itu dia hamba Tuhan, jadi kami komsel bersama dia. Yang kedua itu Pak Andreas, itu hamba Tuhan kami di Pasar Baru. Jadi saya mengucap syukur ya, ketika suami saya meninggal banyak sekali hamba Tuhan, tetangga kiri kanan, teman-teman semuanya datang mengunjungi kami, memberikan support kepada saya, mendoakan saya itu luar biasa. Sampai waktu saya Imlek itu saya sempat nangis, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini Imlek pertama saya tanpa suami. Tapi puji Tuhan, jadi anak-anak yang seperti Servanus, Dori yang kuliah di sana itu mereka datang, mereka Panding tuh datang ke rumah. Jadi saya nggak merasa sendiri gitu. Saya merasa ada saudara saya begitu menghibur saya gitu. Jadi saya sukacita begitu kan ya. Tapi benar-benar yang ingin saya saksikan kepada saudara semua itu bahwa dengan perginya suami saya itu membuat saudaranya itu sadar kalau surga itu ada. Kadang-kadang orang itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, mati itu mana kita tahu masuk surga atau masuk neraka. Surga itu ada nggak sih? Neraka itu ada nggak sih? Nah, ketika suami saya itu sudah menjadi mayat hari yang kedua, jadi dari 48 jam, itu tangannya masih lemes. Jadi petugas di yayasan itu mengatakannya begini, kok aneh ya Bu, dia bilang, biasanya mayat itu sudah 12 jam itu kaku, dia bilang, kok ini masih tangannya masih bisa ditekuk. Terus dia bilang itu, kata ipar saya jawab gitu yang Kristen, dia bilang kayak gini, ya itulah kalau di dalam Tuhan. Saya juga kaget kenapa dia bisa bilang gitu. Terus saya bilang kayak gini sama dia, Koko kalau seandainya Koko ingin menggunakan saudaranya, ingin menggunakan adatnya, saya tidak masalah, saya bilang gitu kan. Tetap saya menghormati karena itu adalah saudaramu, saya bilang begitu kan. Tapi mereka mengatakan tidak, mereka bilang, saya menghormati agama kamu, dia bilang. Saya menghormati agama kamu dan memang kalau memang harus Kristen ya Kristen aja lah, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Kalau memang tidak boleh dilakukan tidak usah, kami tidak apa-apa, sangat menghormati kamu. Biasanya kalau di Cina itu kan kalau suaminya meninggal itu kan istrinya tidak boleh ikut ke kuburan. Tetapi mereka tidak sama sekali tidak melarang saya. Malahan mereka bilang gini, ya nggak apa-apa, temanin sampai akhir. Temanin, mereka bilang nggak masalah. Jadi segala pantangan ini itu kita nggak usah pakai lagi, dia bilang gitu. Karena kalau dalam Tuhan tuh nggak ada yang aneh-aneh, dia bilang kayak gitu. Jadi saya bersyukur ya. Dan pada waktu terakhir mereka mengatakan kalau saya itu bukan ipar mereka lagi, tetapi saudara saya. Dan satu ayat lagi, waktu suami saya mau meninggal itu dia bilang kayak gini, saya khawatir sih Ma, dia bilang, saya sejujurnya belum ini ya, gimana ya, belum siap untuk mati, dia bilang. Tetapi kalau memang Tuhan mau panggil saya tidak akan kecewa, dia bilang kayak gitu. Saya siap, dia bilang. Tapi kalau secara saya pribadi saya belum siap. Lalu saya katakan begini, Pak, saya bilang, kalau burung di udara aja Tuhan beri makan, apalagi saya seperti biji matanya. Saya bilang, Papa nggak usah khawatir, saya bilang kayak gitu. Dimanapun saya berada Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti lindungi saya. Seperti ayat ini. Jadi saya punya teman, mungkin Anda tahu Winda itu yang dari Papua itu. Jadi kami suka sharing bersama-sama.
Jadi waktu saya bersedih, saya menangis itu dia memberikan saya ayat ini. Jadi dia memberikan ayat di Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 5b sampai dengan ayat 6. Jadi ini terus kalau saya sedih, saya menangis, saya selalu baca ayat ini di Ibrani 13 ayat 5b sampai ayat 6 yang berbunyi, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi benar-benar firman ini yang menguatkan saya, dan firman inilah yang menguatkan saya saat ini. Saya waktu suami saya sakit, saudaraku, saya itu sudah berpuasa, saya itu sudah bernasar kepada Tuhan, dan saya itu telah berjanji, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang usia saya bisa dibagikan kepada suami saya, ambil usia saya Tuhan. Saya berpuasa dengan segala cara, tapi memang Tuhan itu lebih sayang sama dia. Kalau dibilang ikhlas mungkin saya ikhlas, tapi kalau merelakan saya rasa belum. Jujur aja belum, karena kalau belahan hati kita diambil itu saya baru tahu itu beratnya luar biasa. Nah, sebelum suami saya meninggal, dia hanya mengatakan satu, kuduskanlah hari Sabat. Jadi dia nggak mau kalau saya itu hari Minggu itu membuka toko gitu. Jadi dia nggak mau kalau hari Minggu itu, sejujurnya kalau kita buka usaha pada hari Minggu, semua juga tahu ya, omsetnya luar biasa besar begitu ya dibandingkan hari-hari biasa gitu. Tapi saya mau belajar setia, saya mau belajar patuh. Kalau memang suami saya mengatakan begitu, saya akan ikutin apa kata dia. Dan berkat Tuhan itu benar tidak pernah kekurangan. Saya sudah mencobanya. Memang pertama saya merasa berat ya, hari Minggu itu tutup dengan omset yang besar gitu, harus saya tutup gitu. Tapi luar biasa pembelaan Tuhan itu. Tuhan cukupkan dari segala aspek. Jadi benar-benar luar biasa. Saya merasakan pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesaksian saya.